Baik, kita mulai karena sudah jam 3.51 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Sore Bu. Iya, hari ini pertemuan ke-9, jadi sudah pergantian dosen dan em, mungkin seingat saya belum pernah masuk ya di kelas ini atau sudah pernah? Belum. Pernah Ibu. Belum ya? Ya, jadi perkenalkan nama saya Vita. Saya salah satu dosen di Prodi Pendidikan Biologi, baru masuk juga ya, nggak begitu lama, mungkin tahun 2021 baru masuk, jadi masih baru juga ya. Dan adik-adik juga di sini maba juga ya, walaupun mungkin untuk semester depan itu sudah jadi kakak angkatan 1 tahun ya. Oke, eh, hari ini mungkin kita pertemuan perdana. em, di jadwal itu harusnya offline ya. Cuman pertimbangan saya itu yang pertama karena waktunya sampai jam setengah 6, sementara kita masih dalam suasana Ramadan, biasanya tidak efektif gitu ya untuk kita kuliah offline. Em, Nanti mungkin kalau misalnya kalian mau offline boleh, tapi mungkin setelah Lebaran ya, baru bisa efektif gitu. Jadi sekarang mungkin bisanya online saja dulu, biar bisa lebih fleksibel juga ya buat adik-adik. Siapa tahu nanti habis ini bisa langsung ada aktivitas lain ya gitu. Jadi nanti insya Allah maksimal setengah 6 kita selesai sesuai jadwal ya. Untuk pertemuan ke-9 ini saya mungkin akan menyampaikan beberapa info karena pergantian dosen tentunya mungkin kebijakannya juga beda ya. Yang pertama itu di bagian absensi, saya mau share siakat. Jadi yang presentasi untuk pertemuan ke-9 ini bisa prepare sambil saya kasih info ini ya. Jadi setelah selesai info, harapannya bisa langsung mulai untuk presentasi dan diskusi ya. Nah, saya minta waktu sebentar dulu untuk memberikan info. Jadi untuk absensi, untuk 8 pertemuan bersama saya itu saya akan langsung ambil absennya segera setelah Google Meet ini selesai ya. Jadi mungkin saya akan panggil satu-satu karena saya belum tahu orangnya dan eh, belum hafal juga. Jadi nanti saya akan absen satu-satu dan secara real time saya juga akan langsung isi di siakat gitu ya. Jadi kalau misalnya saya panggil namanya, mohon bisa menyaut, respon dan juga bisa on cam biar bisa saya lihat mukanya ya. Gitu. Jadi untuk absensi di siakat itu saya ada 3 kelas filsafat pendidikan ya. Jadi saya mungkin agak sedikit kebingungan juga gitu ya. Ada 3 kelas. Ini kelas D kalau nggak salah ya. Nah, di sini coba adik-adik lihat ada beberapa pertemuan sebelum pertemuan ke-9 ini yang masih kosong. Jadi mohon ketua kelasnya bisa infokan kepada dosen yang mengajar, yang mungkin harusnya Pak Prof. Andi Tandra, tapi beliau masih sakit. Jadi digantikan sama Ibu Musdalifah gitu. Jadi nanti minta tolong ketua kelas, masih ada beberapa pertemuan ke-6 sampai ke-8 itu bisa diingatkan beliau untuk mengisi absensi gitu, biar nanti lengkap absennya ya. Karena saya tidak punya kewenangan untuk isi absen di pertemuan yang saya tidak masuki ya. Jadi saya akan isi absen hanya di 8 pertemuan ini saja begitu.
Nanti saya akan isi absen ini di pertemuan ke-9 sebelum kita tutup Google Meet-nya. Jadi di akhir perkuliahan ya. Gitu. Nah, itu untuk absensi. Kemudian untuk Google Classroom, saya sengaja nggak masuk di grup WhatsApp yang mungkin kalian sudah bikin khusus untuk mata kuliah filsafat pendidikan karena saya sendiri itu menggunakan Google Classroom untuk semua perkuliahan ya. Jadi bukan hanya mata kuliah ini saja, tapi ada beberapa mata kuliah juga bisa dilihat di sebelah kiri ini. Jadi saya pakai Google Classroom gitu. Jadi untuk semua info, pertanyaan, komentar, apapun misalnya kalian mau bertanya atau komunikasi, tolong bisa langsung aja di Google Classroom gitu ya. Jadi kalian sudah bisa sebenarnya untuk bertanya atau misalnya memberikan info di sini ya. Jadi bukan cuma saya saja selaku dosen, tapi kalian juga bisa gitu ya. Jadi bukan terbatas kalian komentar saja, tetapi bisa posting di sini gitu ya. Nah, nanti untuk notulen yang akan bertugas mencatat siapa saja yang bertanya, yang menjawab, yang memberikan tambahan. Jadi nanti notulen bisa dimasukkan notulensinya atau hasil catatannya untuk pertemuan ke-9 ini langsung di Google Classroom juga. Jadi ditulis di sini namanya siapa yang jadi notulen, kemudian nanti diupload di sini, ditambahkan filenya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah, baru saya akan masukkan semuanya di tugas kelas. Jadi adik-adik yang mungkin belum melihat Google Classroom dan belum up to date sama Google Classroom, atau mungkin belum masuk ke dalam Google Classroom, semoga semuanya bisa masuk, karena kalau tidak masuk akan ketinggalan info dan semua hal-hal yang berkaitan dengan tugas ataupun apapun untuk mata kuliah ini ada di Google Classroom ini gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah bikinkan timeline untuk setiap pertemuan mulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 ini gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini nanti seperti materi untuk setiap pertemuan, kemudian saya sudah sertakan penilaian untuk setiap kelompok khusus untuk 8 pertemuan ini gitu ya. Jadi kalau untuk sama saya penilaiannya itu ada beberapa hal. Yang pertama untuk penilaian makalah ya. Makalah itu saya nilai dari plagiarismenya. Semakin tinggi plagiarisme, di sini bisa kelihatan kalau untuk kelompok 9 yang tampil ini lihat persentasenya gitu ya. Ini 56%, artinya semakin banyak kemiripan tulisan makalah ini dari website lain gitu ya. Nah, kalau semakin tinggi artinya semakin banyak yang menjiplak tulisan tanpa diedit ya. Nah, jadi untuk kelompok yang lain juga seperti itu ya. Tapi tergantung dari kalian mengumpulkannya atau tidak, karena kalau kalian lihat di sini ada beberapa makalah yang belum dimasukkan oleh pemakalah di drive Google ini, maka saya belum bisa nilai. Jadi yang belum tolong dimasukkan ya. Ini terhitung tadi malam ya, jadi saya belum lihat lagi seperti apa progres, apakah sudah lengkap semua file makalahnya atau belum. Nah, begitu ya. Jadi harapannya kalian sebelum masuk Google Meet itu belajar gitu, baca makalah yang mau ditampilkan. Jadi pemakalah itu hanya memberikan rangkuman saja tanpa menjelaskan semua gitu. Karena kalau menjelaskan semua tentunya waktunya sangat terbatas, dan saya juga sebenarnya di akhir itu akan saya memberikan tambahan juga ya untuk kalian. Jadi nanti waktunya bisa, semoga bisa efisien presentasinya dan diskusinya. Terus nanti saya juga bisa tambahkan materi untuk penguatan ya di akhir. Nah, selain itu khusus untuk pertemuan ke-9 ini saya juga sudah memberikan bahan bacaan tambahan. Silakan bisa dibaca khusus untuk materi ini, walaupun memang ini materinya bahasa Inggris ya.
Jadi kalau ada waktu saya akan memberikan juga ulasan tentang bacaan ini ya. Nah, selain itu di Google Classroom itu saya juga menyediakan rekaman karena sekarang juga saya sedang merekam. Jadi bagi adik-adik yang mungkin kendala jaringan ataupun misalnya tidak hadir gitu ya karena sakit atau izin, bisa nanti dilihat kembali setiap topik itu ada rekamannya juga gitu ya. Jadi saya akan sertakan itu. Gitu. Jadi silakan nanti bisa belajar lagi lewat rekaman video itu ya. Kalau misalnya pada saat belajar sekarang itu belum bisa fokus atau ada kendala tadi ya, jaringan atau apapun. Nah, itu kemudian kayaknya itu saja ya yang mungkin saya kasih info sejauh ini. Kalaupun nanti ada tambahan info dari saya bakal langsung posting di Google Classroom ini gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait materi ataupun misalnya terkait teknis, tolong bisa langsung disampaikan di Google Classroom saja gitu ya. Mungkin itu untuk infonya, semoga bisa dipahami. Kita bisa langsung uh, ke presentasi untuk makalah yang akan dibawakan ya. Itu temanya tentang progresivisme. Silakan untuk pemakalah, siapa yang mau share screen bisa langsung. Siapa pemakalanya? Saya, Bu. Ya, silakan bisa di-share screen, kemudian moderator dari kelompok lain, notulen juga. Saya Bu atas nama Hani Mufida dari kelompok 6. Kelompok 6, kamu sebagai moderator atau notulen? Jadi moderator Ibu. Ya, yang jadi notulen siapa? Saya Ibu Paprian. Oke. Silakan bisa di-share screen ke makalah. Sudah, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hani Mufida dengan NIM A221 23092. Selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, kepada kelompok 11 saya persilakan untuk memaparkan materinya. Ayo bisa langsung dimulai biar waktunya efisien. Ya, Bu, mohon maaf, Bu, ada masalah sedikit.
Masih ada satu pemakalah lagi kalau misalnya yang satu tidak bisa, bisa yang satunya lagi gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan teori pendidikan progresivisme. Di mana adapun pengertian progresivisme yaitu aliran progresivisme ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Titik pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan dan mengancam adanya manusia itu sendiri. Adapun sejarah filsafat progresivisme. Meskipun progresivisme dianggap sebagai aliran pikiran yang baru, muncul dan jelas pada pertengahan abad ke-19. Akan tetapi, garis perkembangan dapat ditarik jauh ke belakang, sampai zaman Yunani purba, misalnya Heraklitus (544 sampai 484 SM), Socrates (469 sampai 399 SM), Protagoras (480 sampai 410 SM) dan Aristoteles. Mereka pernah mengemukakan pendapat yang dapat dianggap sebagai unsur-unsur yang ikut menyebabkan sikap jiwa yang disebut pragmatisme dan progresivisme. Heraklitus mengemukakan bahwa sifat yang utama dari realita ialah perubahan titik. Tidak ada suatu yang tetap di dunia ini. Semua berubah-ubah, kecuali asap perubahan itu sendiri. Socrates berusaha mempersatukan epistemologi dan aksiologi. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk kebajikan. Titik yang baik dapat dipelajari dengan kekuatan intelek, dan pengetahuan yang baik menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan kebijakan. Ia percaya bahwa manusia sanggup melakukan yang baik. Protagoras mengajukan bahwa kebenaran dan norma atau nilai tidak bersifat mutlak, melainkan relatif, yaitu bertanggung pada waktu yang tepat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, yaitu Indah Nurlela. Baik, saya akan melanjutkan materi tokoh pemikiran filsafat progresivisme,
Yang pertama, William James 1842 sampai 1910. William James seorang psikologis dan seorang filosof Amerika yang sangat terkenal. Paham dan ajarannya demikian pula kepribadiannya sangat berpengaruh di berbagai negara Eropa dan Amerika. Meskipun demikian, ia sangat pandai berceramah di bidang filsafat. Juga terkenal sebagai pendiri pragmatisme. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran, seperti juga aspek dari ekspektasi organik, harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. Dan dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagaimana dari mata pelajaran pokok dan ilmu pengetahuan alam. Jadi James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dan prakonsepsi teologis dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Kedua, John Dewey 1859 sampai 1952. John Dewey adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia dalam kurung profesor di University Chicago dan Columbia, Amerika. Teori tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajaran sendiri. Maka muncullah Child-centered Curriculum dan Child-centered School. Ketiga, Hans Feiger 1852 sampai 1933 berpendapat bahwa itu hanya mempunyai arti praktis bersesuaian dengan objeknya, tidak mungkin dibuktikan satu-satunya. Ukuran baju berpikir ialah gunanya dalam bahasa Yunani pragma untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia, bolehlah dianggap benar, asal orang tahu bahwa kebenaran ini tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna saja. Baik, slide selanjutnya. Nasruddin mungkin bisa dilanjutkan soalnya jaringanku error. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi bagian D, yaitu pandangan filosofis progresivisme. Yang ada beberapa pandangan, yaitu yang pertama, realitas ontologi. Aliran progresivisme merupakan aliran yang telah berusaha untuk mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita, terutama dalam kehidupan, yaitu tetapan survei terhadap semua tantangan hidup manusia yang harus praktis dalam melihat segala sesuatu dari segi kegunaannya. Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang bersifat umum. Pengalaman menurut progresivisme memberi sifat dinamis dan temporal, tidak pernah sampai pada yang paling ekstrim serta pluralitis.
Kedua, kebenaran. Progresitis bertolak dari pandangan kemanusiaan bahwa manusia dasarnya lebih baik memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan dalam bermasyarakat. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Kehidupan terbaik bagi individu adalah kehidupan yang intelijen, bebas, dan memiliki kontrol terhadap pengalamannya. Sedangkan yang terbaik bagi masyarakat adalah kehidupan demokratis dan tidak ada stratifikasi sosial. Kesamaan kesepakatan merupakan jaminan bagi setiap orang untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan sosial. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai. Progresivisme dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup kesejahteraan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran tersebut menyadari dan mempraktekkan suatu teori. Progresivisme dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara nilai dengan individu yang telah disimpan dalam kehidupan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu progresivisme dan pendidikan. Progresivis menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual. Variasi pengalaman belajar dan proses progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Bagian E yaitu kelebihan dan kekurangan filsafat progresivisme. Yang pertama, kelebihan. Nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran, dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu menuju bertindak secara konstruktif, renovatif, aktif secara dinamis. Anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain, menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Yang kedua yaitu kekurangan. Progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu, kelas sekolah progresif, artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan. Baik, kesimpulannya yaitu dari paparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau bahkan pelajar. Progresivisme menghendaki pendidikan yang pada hakikatnya progresif. Tujuan pendidikan hendaknya diartikan sebagai
rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus agar peserta didik dapat berbuat sesuatu yang intelijen. Kedua, aku memasuki pun progresivisme dianggap sebagai aliran pemikiran yang baru muncul dengan jelas pada saat pertengahan abad ke-19. Akan tetapi garis perkembangannya dapat ditarik jauh ke belakang sampai zaman Yunani purba, yaitu melalui pikiran Heraklitus, Socrates, dan Protagoras, dan Aristoteles. Kemudian sejak abad ke-16, Prancis, Bacon, John Locke, Rousseau, Kant, dan Hegel dapat disebut sebagai penyumbang pikiran-pikiran munculnya aliran progresivisme. Sedangkan pada abad ke-19 dan ke-20, tokoh-tokoh progresivisme banyak terdapat di Amerika Serikat, diantaranya Thomas Paine. Baik, itulah tadi materi presentasi kami dari kelompok 11. Mohon dan kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi dari kelompok 11. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Dan mohon untuk yang bertanya, pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar. Saya mau bertanya, Silahkan. apa alasan yang melatar belakangi munculnya filsafat progresivisme? Sama-sama tidak apa kue. Aduh. Rahmat, bisa pertanyaannya ditulis di kolom komentar? KB moderator sepertinya orangnya tadi keluar. Boleh lanjut lagi saja. Siapa lagi yang bertanya? Baik, Bu. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya itu apa dasar pemikiran dalam progresivisme? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ika boleh ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Kepada Fitra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya yaitu bagaimana pendekatan progresivisme dapat diterapkan dalam konteks pendidikan saat ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pertanyaan dari teman-teman. Saya persilahkan kepada kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan.
Mohon maaf, pertanyaan yang pertama tadi bagaimana dari saudara Rahmat? KB dari adik-adik ada yang ingat pertanyaannya Rahmat apa? Pertanyaannya Rahmat tadi, apa alasan yang melatar belakangi munculnya aliran progresivisme? Untuk yang menjawab, sebenarnya kan harusnya makalah ya. Tapi kalau misalnya dari audiens bisa menjawab bantu tambahan jawaban boleh ya. Baik, moderator izin menjawab pertanyaan dari Saudari Ika. Silahkan. Pertanyaannya yaitu apa dasar dari pemikiran progresivisme? Dasar dari pemikiran progresivisme itu keyakinan pada kemajuan dan perubahan. Progresivisme meyakini bahwa masyarakat harus terus bergerak maju menuju perbaikan dan kemajuan melalui reformasi sosial, politik, dan ekonomi. Perlindungan hak-hak individu memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang dilindungi dan dihormati, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Pemberantasan ketidakadilan, melawan korupsi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dalam segala bentuknya, serta memperjuangkan akses yang lebih merata terhadap kesempatan dan sumber daya. Pendidikan dan pengetahuan, mendukung pendidikan yang berkualitas dan inklusif sebagai sarana untuk pemberdayaan individu dan masyarakat dalam mencapai perubahan positif. Pemikiran progresivisme menekankan pentingnya beradaptasi dengan perkembangan zaman, sambil mempertahankan nilai-nilai yang mendasari keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. Itulah tadi jawaban dari kelompok dari pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 11. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, Ika. Apakah pertanyaan yang dijawab oleh Indah Nurlela dapat diterima atau tidak? Baik, terima kasih. Saya rasa saya sudah memahaminya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Saya persilahkan lagi kepada kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya.
Izin menjawab moderator. Ya, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitra Ramadhani, di mana pertanyaan beliau yaitu bagaimana pendekatan progresivisme dapat diterapkan dalam konteks pendidikan saat ini. Baik, dalam konteks pendidikan saat ini, pendekatan progresivisme dapat diterapkan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan progresivisme menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan panduan, sedangkan siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, keterampilan, dan pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi, diskusi, dan proyek. Pembelajaran berpusat pada siswa memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman yang berarti. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan progresivisme mendorong penggunaan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam proyek nyata yang melibatkan pemecahan masalah, penelitian, dan kolaborasi. Melalui proyek ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama, sambil memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang dipelajari. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan abad ke-21. Progresivisme mengakui pentingnya mengembangkan keterampilan yang relevan dengan abad ke-21 seperti keterampilan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, dan keterampilan pemikiran kritis. Pendidikan progresif memprioritaskan pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan ini secara kontekstual, dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkannya melalui tugas dan kegiatan autentik. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Progresivisme mengakui peran penting teknologi dalam pendidikan modern. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, untuk menyediakan akses ke sumber daya yang beragam dan tidak berfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Pendekatan progresivisme mendukung penggunaan teknologi yang tepat dan terintegrasi dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian autentik. Pendekatan progresivisme mendorong penggunaan penilaian autentik yang mencerminkan situasi nyata dan memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara relevan. Penilaian dapat berupa proyek, presentasi, atau portofolio yang mencerminkan keterampilan dan pengetahuan yang dihasilkan oleh siswa. Penerapan pendekatan progresivisme dalam pendidikan saat ini melibatkan perubahan dalam peran guru, desain pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi aktor yang lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Saudari Fitra Ramadhani. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok 11. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, Fitra Ramadhani. Apakah jawaban dari Nasruddin bisa diterima atau tidak? Baik, terima kasih kepada pemateri karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Dari jawaban pemateri tersebut sudah bisa saya pahami di mana
penerapan pendekatan progresifisme dalam konteks pendidikan saat ini harus mempertimbangkan tantangan dan keterbatasan yang ada, seperti jumlah siswa yang besar atau keterbatasan sumber daya. Namun, dengan kreativitas dan adanya adaptasi yang tepat, pendidikan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih relevan bagi siswa. Baik, itu tanggapan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat. Pertanyaannya yaitu, apa alasan yang melatar belakangi munculnya filsafat progresivisme? Munculnya filsafat progresivisme didorong oleh berbagai faktor dan kondisi sosial politik pada masanya. Beberapa alasan utamanya itu, satu, perubahan sosial dan ekonomi. Era industri yang berkembang pesat menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Progresivisme muncul sebagai respon terhadap ketidakseimbangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan masalah-masalah lain yang timbul akibat industrialisasi. Kedua, gerakan reformasi sosial. Gerakan reformasi sosial seperti gerakan hak suara wanita, pergerakan anti pemiskinan, dan gerakan buruh memberikan pijakan bagi pemikiran progresivisme dengan menuntut perubahan sistematik dalam masyarakat. Ketiga, perkembangan pendidikan dan penelitian. Penelitian dan pemikiran para tokoh-tokoh menyuarakan perlunya pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan berorientasi pada pengalaman yang kemudian menjadi ciri khas pendekatan dalam progresivisme pendidikan. Tantangan terhadap tradisi. Munculnya pemikiran progresivisme juga merupakan tantangan terhadap tradisi dan ortodoksi yang dianggap menghambat kemajuan sosial dan individual. Dengan demikian, pemikiran progresivisme lahir sebagai respon terhadap tantangan sosial, politik, dan nilai-nilai zaman modern yang menekankan perubahan, kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Itulah tadi jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 11. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Rahmat, apakah jawaban dari Indah Nurlela bisa diterima atau tidak? Baik, jawaban dari Indah sangat memuaskan. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, apakah ini ingin dibuka sesi kedua? Kalau Pertanyaan. misalnya masih ada yang bertanya boleh. Kalau sudah tidak ada boleh ditutup. Baik Bu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Tapi moderator boleh ditutup saja karena tidak ada yang merespon. Baik, Bu. Demikianlah diskusi kita pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada diskusi hari ini yang mengenai aliran progresivisme, yang mana aliran ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong kreativitas, dan mempersiapkan peserta didik agar menghadapi tantangan yang akan dilaluinya, serta mempersiapkan generasi muda agar lebih berpikir kritis dan dalam pembelajaran hidupnya. Semoga pemahaman kita tentang aliran progresivisme ini dapat memperkaya wawasan yang telah kita peroleh untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi terima kasih adik-adik sudah presentasi dan diskusi. Terima kasih moderator dan notulen, boleh kasih reaction ya. Ya. Oke. Jadi tadi saya sempat lupa tentang penilaian individu ya. Jadi selain penilaian makalah, saya juga menilai individu kalian masing-masing. Ya, ada yang mau bertanya? Sukmawati, Hani? Tidak, Bu, salah pencet. Oke, ya. Jadi tadi saya lupa memberikan tambahan penilaian ya. Jadi penilaian itu selain dari makalah, itu juga dari partisipasi aktif kalian ya. Jadi setiap hari, setiap pertemuan. Jadi ada 8 pertemuan ini kecuali UAS gitu ya. Berarti ada 7 pertemuan. Itu silakan adik-adik bisa maksimal untuk bisa aktif gitu. Entah mau bertanya, entah mau menambahkan gitu ya, atau mau jadi moderator dan notulen, itu ada nilainya juga ya. Jadi setiap pertemuan itu saya langsung nilai individu dari kalian gitu ya. Nah itu tadi tambahan penilaian ya. Nah oke, saya mau menambahkan karena masih lumayan ada banyak waktu ya untuk saya menambahkan. Jadi ini adalah aliran filsafat ya. Sepertinya untuk materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin bersama Ibu Musdalifah kalian belum pernah masuk aliran filsafat ya. Jadi ini mungkin baru pertama kali. Nah, saya sempat mengupload di Google Classroom itu novel filsafat. Jadi yang belum pernah buka, coba dibuka ya. Apalagi bagi adik-adik yang suka baca buku gitu ya. Jadi itu salah satu sebenarnya modal dasar lah ya untuk kita paham filsafat itu. Nah, ini saya dapat e-booknya. Sebenarnya aslinya itu novel bahasa Inggris, tetapi sudah diterjemahkan oleh Mizan, sehingga bisa kita baca lebih mudah lagi karena dia tulisannya bahasa Indonesia. Nah, ini isinya sebenarnya adalah timeline atau sejarah filsafat itu, gitu ya. Jadi mulai dari filsafat itu muncul sampai era sekarang, gitu. Jadi kenapa ini sebagai bacaan yang menurut saya mendukung kita memahami filsafat pendidikan, karena tadi bahwa kita itu sangat terbatas untuk membahas filsafat sendiri ya, filsafat ilmu sendiri. Sementara kita sudah masuk filsafat pendidikan gitu ya. Nah, jadi untuk kita tahu filsafat itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, pemikiran-pemikiran pemikir filsuf itu seperti apa, itu kita bisa baca di novel ini gitu ya. Jadi redaksinya redaksi novel, jadi bacaannya bahasanya mungkin lebih mudah dipahami daripada kita membaca buku filsafat yang sebenarnya itu gitu ya. Jadi di novel ini
adik-adik bisa lihat ada sejarah mulai dari filsafat itu muncul sebelum Masehi tadi ya. Tadi Nasruddin bilang SM. SM itu maksudnya sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi dan setelah Masehi ya. Jadi filsafat itu adalah induknya pengetahuan ya. Induknya ilmu pengetahuan ya. Baik itu sains, sosial, kemudian seni gitu ya, terus teknologi gitu ya, muncul itu sebenarnya berkat dari filsafat. Jadi sehingga filsafat ini sangat tua gitu ya dari segi umur ya, sehingga tahunnya itu tahun sebelum Masehi gitu ya. Kalau kita sekarang sudah Masehi ya, setelah Masehi ya, sudah abad 20. Kalau filsafat di buku ini, di novel ini itu diceritakan mundur sekali dari munculnya filsafat itu sendiri gitu ya. Nah, tadi ada istilah-istilah nama-nama pemikir ya, seperti tadi ada Socrates, terus Aristoteles, kemudian ada Plato, kemudian ada Athena dan lain-lain. Itu sebenarnya tadi yang disebutkan oleh pemakalah itu ada di buku ini, di novel ini. Sementara di makalah itu sendiri kan tidak dijelaskan seperti apa pemikirannya, gitu ya. Jadi sangat sebenarnya ini sangat jadi pegangan sekali untuk kita bisa tahu runutan dari filsafat itu, gitu ya. Karena filsafat pendidikan salah satunya yang kita bahas sekarang itu adalah filsafat progresivisme itu muncul karena inspirasi dari pemikir filsafat sebelumnya gitu. Yang tadi ada pragmatisme, kemudian ada mungkin eksperimentalisme gitu ya, realisme itu sebenarnya adalah aliran filsafat umum gitu. Nah, aliran-aliran filsafat umum itu membahas keseluruhan. Nah, aliran-aliran tersebut akhirnya bisa menginspirasi aliran filsafat untuk bidang pendidikan, yaitu salah satunya adalah progresivisme ini. Gitu. Jadi kalau kita tahu runutan sejarahnya, sebenarnya kita bisa lebih memudahkan kita untuk memahami bagaimana sih konteksnya kalau di bidang pendidikan. Gitu, ya. Jadi silakan bisa dibaca kalau misalnya kalian ada waktu luang untuk membaca novel ini ya. Walaupun tadi saya tidak mewajibkan, tetapi tadi ya sebagai dasar karena kita tidak punya waktu untuk membahas filsafat ilmu, nah jadi kalian bisa baca ini di luar dari perkuliahan atau mandiri gitu, ya. Nah, tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh pemakalah ya. Saya juga mungkin bisa menambahkan di sini terkait progresivisme itu ya. Jadi progresivisme itu adalah aliran yang muncul dari Amerika ya, sementara filsafat itu sendiri awalnya muncul dari Eropa, yaitu daerah Yunani atau Athena gitu ya. Nah, karena terjadi pergeseran pemikiran dari Eropa, Yunani gitu ya ke Amerika Serikat, itu akhirnya muncul perbedaan gitu dari pemikir sebelumnya, filsafat zaman dulu gitu ya dengan filsafat yang muncul di Amerika tersebut gitu, yaitu di sini progresivisme ya. Oke. Nah, kalau kita sebenarnya lihat materi filsafat di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, kalau kalian sudah belajar, sebenarnya kita belajarnya nggak urut, gitu ya. Jadi, apalagi di aliran. Aliran filsafat itu yang sekarang kita pelajari itu adalah aliran progresivisme. Sementara untuk pertemuan ke-10, ke-11, itu sebenarnya aliran filsafatnya itu muncul sebelum progresivisme gitu. Jadi kita minggu depan, 2 minggu depan itu kita mundur lagi gitu ya. Jadi karena tidak urut tadi, urutan materinya ya di RPS gitu. Jadi biar adik-adik nggak bingung bahwa progresivisme ini dibandingkan dengan aliran filsafat yang lain, dia adalah aliran filsafat yang baru gitu ya. Tetapi kita juga perlu lihat dia munculnya di tahun berapa ya. Yang saya katakan baru di sini bukan berarti tahun 2024 ya, tapi
pada saat itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini progresivisme itu muncul di pertengahan tahun 1920 dan mungkin kejayaannya di tahun sampai 1950 ya di sini. Nah, jadi kalau dilihat ya tahun ini itu pada saat itu pemikirannya ya pemikiran progresivisme itu pemikiran yang sangat berbeda dengan pemikiran filsafat baik itu esensialisme gitu ya, kemudian perennialisme gitu ya untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena pertama tadi dia munculnya di Amerika. Salah satu alasan kenapa berbeda progresivisme dengan pemikiran filsafat yang lain karena budaya Amerika itu biasanya lebih liberal atau lebih bebas gitu ya. Sementara kalau pemikir filsafat sebelumnya yang zaman dulu yang di daerah Eropa atau Yunani itu mereka masih mempercayai bahwa nilai itu absolut gitu. Jadi mereka masih sangat mempercayai kebenaran itu absolut atau tetap gitu ya. Kebenaran itu tetap tidak boleh berubah-ubah, kemudian turun-temurun. Ya. Nah, sementara kalau di Amerika itu tidak begitu gitu. Kalau di Amerika itu kebenaran itu bisa berubah. Kebenaran itu bisa tergantung zaman, tergantung era, tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi kebenaran itu bisa disangkal gitu. Jadi yang awalnya bisa benar, bisa jadi di tahun-tahun selanjutnya itu tidak benar lagi, karena tidak relevan. Nah, itu adalah inti dari progresivisme. Nah, sangat berbeda sekali ya dengan filsafat zaman dulu. Kalau filsafat zaman dulu tadi, dia tidak mau ada perubahan gitu. Selalu kebenaran atau nilai-nilai yang dipakai oleh masyarakat itu adalah nilai-nilai yang dari orang tua gitu atau dari turun-temurunnya tadi gitu ya. Jadi tidak ada perubahan di situ. Perubahannya tidak ada sementara ketetapannya yang ada di situ ya. Jadi kayak kebalikan ya antara progresivisme dengan aliran filsafat yang zaman dulu ini gitu ya. Nah, karena seperti itu kita bisa lihat juga dia punya ini saya belum ke pendidikannya ya, tapi baru ke arti dari progresivisme itu. Nah, progresivisme itu dia berakar tadi juga mungkin seperti disinggung oleh pemakalah, dia berakar dari aliran pendidikan, aliran filsafat yaitu pragmatisme. Ya, pragmatisme itu adalah aliran filsafat yang melihat bahwa sesuatu itu kebenaran itu berasal dari sesuatu yang berguna gitu atau sesuatu itu bisa terlihat muncul gitu. Jadi sesuatu yang abstrak itu tidak dikatakan benar. Nah, karena dia itu progresivisme berasal dari pragmatisme ya, alasannya itu dari pragmatisme, nanti akhirnya tadi bahwa sejalan gitu ya, progresivisme itu sesuatu itu berubah-ubah itu wajar gitu atau normal. Nah, pragmatisme itu adalah tadi kebenaran itu bisa dilihat atau bisa diukur gitu ya. Jadi bisa ada gunanya gitu. Bisa berguna gitu, bisa langsung dilakukan, dipakai ya, gitu. Nah, jadi di dalam pendidikan, kalau kita ke pendidikan ya, progresivisme di pendidikan itu berarti pendidikan itu harus berorientasi ke siswa, gitu ya. Sementara kalau filsafat pendidikan yang tadi menggunakan aliran filsafat zaman dulu, melihat bahwa pendidikan itu orientasinya guru gitu. Jadi orientasinya instansi pendidikan atau sekolah gitu ya. Sementara siswanya itu bukan sebagai tujuan utamanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat pendidikan menurut filsafat zaman dulu dengan pendidikan menurut filsafat progresivisme itu kalau yang zaman dulu pendidikannya melihat bahwa
guru yang sebagai sentral gitu, guru yang aktif, guru yang dominan di kelas gitu. Sementara kalau pendidikan menurut progresivisme itu melihat bahwa pendidikan itu harus melihat siswanya gitu. Siswanya yang harus belajar gitu. Siswanya yang harus aktif belajar. Yang aktif di kelas itu siswa, bukan guru gitu. Jadi kelihatan bedanya sekali di situ gitu ya. Nah, selain itu kalau pendidikan zaman dulu itu sangat penting yang namanya sekolah atau instansi gitu. Jadi peraturan sekolah gitu ya, kemudian aturan-aturan itu sangat kaku gitu. Jadi tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan di situ. Jadi siswanya yang masuk ke sekolah tersebut itu mau nggak mau harus mengikuti peraturan sekolah ya. Sementara kalau yang progresivisme, pendidikan progresivisme ini siswanya itu yang sebagai sentralnya, sehingga siswa harus dibebaskan untuk mereka berkreasi sendiri gitu. Jadi peraturan itu sebenarnya menurut saya tidak ada di progresivisme ya, karena peraturan itu cenderung mengekang, cenderung membatasi siswa ya. Nah, jadi kelihatan di situ bedanya ya antara pendidikan yang zaman dulu dengan pendidikan kalau dari aliran progresivisme ya. Nah, tadi ada juga sempat yang bertanya mengenai alasan kenapa progresivisme itu muncul ya. Selain tadi dari budayanya, dia munculnya dari Amerika ya. Ada budaya kebebasan di situ. Yang kedua adalah orang-orang pemikir pada saat itu melihat sistem zaman dulu itu melihat bahwa sekolah itu sangat menguntungkan masyarakat yang kaya. Jadi anak-anak orang kaya itu bisa bersekolah. Sementara anak-anak orang miskin itu tidak bisa bersekolah gitu. Jadi artinya sekolah itu memihak kepada orang-orang kaya atau orang-orang yang punya privilege yang banyak. Nah, pada zaman itu kan semacam kayak masih ada sistem kerajaan gitu ya, sistem kaisar gitu ya, sistem kasta begitu. Nah, sekolah itu sebenarnya kan harusnya bisa membebaskan kasta itu ya. Jadi siapapun, anak-anak dari golongan manapun, budaya manapun, level ekonomi manapun bisa bersekolah. Tapi pada saat itu ternyata sekolah itu tidak bisa bebas gitu. Jadi sekolahnya hanya menguntungkan orang-orang yang tadi level ekonominya tinggi dan juga status ekonominya tinggi gitu. Jadi artinya orang-orang yang berpendidikan zaman dulu itu adalah orang-orang yang punya keistimewaan tersebut. Nah, orang-orang yang miskin, keluarga miskin, kemudian punya anak yang akhirnya juga miskin, itu mereka tidak bisa bersekolah. Nah, dari situ akhirnya pemikir itu mengkritik sistem sekolah yang zaman dulu itu gitu, bahwa harusnya sekolah itu bisa untuk hak semua anak-anak gitu ya, baik itu dia kaya, miskin, mungkin levelnya juga di tengah-tengah gitu. Jadi pokoknya tidak boleh ada batasan dari akses sekolah itu gitu ya. Jadi ada pemikir pada zaman itu, tapi dia di daerah Brazil ya, jadi bukan daerah Amerika, tapi Brazil, namanya Paulo Freire. Paulo Freire ini dia aktivis di zaman itu mengkritik sistem sekolah yang hanya menguntungkan anak-anak yang punya keluarga kaya saja gitu. Jadi anak-anak buruh gitu ya, atau misalnya anak-anak pelayan gitu, itu mereka tidak bisa bersekolah, dan itu beliau tidak mau sekolah itu sistemnya seperti itu. Jadi akhirnya dihapuskan sistem sekolah yang seperti itu. Nah, jadi beliau itu juga masuk dalam salah satu aktivis atau pemikir yang setuju dengan aliran progresivisme ini. Ya, jadi itu salah satu alasannya juga ya. Selain dari budayanya Amerika dan juga dari kritik terhadap sekolah itu sendiri ya, seperti apa. Lanjut ya, itu tadi alasannya kenapa muncul progresivisme ya. Sampai sekarang progresivisme mungkin kita
taking for granted sebenarnya ya. Artinya kita itu tidak merasa bahwa kita itu sudah berada di era progresivisme juga. Nah, tapi yang sangat kelihatan itu adalah zaman dulu. Karena zaman dulu itu kan kita dulu kan mereka sangat terbatas ya, sangat terbatas fasilitas gitu ya. Sangat mahal apapun yang misalnya digunakan untuk belajar ya. Kalau sekarang sumber belajar itu bisa kita peroleh dari mana saja gitu ya. Dan kita bisa belajar kapan saja ya. Jadi mungkin bedanya kalau progresivisme zaman dulu itu sangat kelihatan karena dari latar belakangnya saja itu sangat timpang antara kaya dan miskin gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin agak blur gitu ya. Dan juga akses sumber belajar itu lebih tersedia banyak kalau sekarang ya. Lanjut lagi, seperti apa kalau untuk progresivisme pendidikan itu ya. Nah tadi ada tokoh yang saya sebutkan ya, aktivis tadi Paulo Freire, tapi ada juga tokoh yang di bidang pendidikan ya, yang sangat terkenal dan tadi juga disebutkan oleh pemakalah, walaupun tadi agak salah namanya penyebutannya. Jadi namanya John Dewey ya, tulisannya John Dewey ya. John Dewey. Jadi ini adalah tokoh yang sangat terkenal sampai sekarang. Jadi beliau terkenal dari saya S1 sampai sekarang pun gitu saya masih hafal nama beliau karena pemikirannya masih dipakai sampai sekarang dan pemikirannya itu bukan hanya dari filsafat saja tapi juga dari mata kalau misalnya adik-adik belajar perkembangan peserta didik beliau juga muncul juga teori beliau di perkembangan peserta didik itu gitu ya. Jadi pemikirannya banyak ya. Nah, kalau kita lihat John Dewey ini adalah salah satu tokoh dari progresivisme ya yang beliau berpendapat bahwa progresivisme itu fokus pada aktivitas pemecahan masalah dunia nyata gitu ya. Jadi siswanya itu harus disediakan kurikulum yang memberikan latihan bagi siswa untuk mereka itu bisa menghadapi ya fenomena ataupun kehidupan di sekitar dia gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman yang bermakna dari pelajaran yang ada di kelas itu gitu. Jadi kurikulumnya kalau yang progresivisme itu harus berpusat pada kemampuan siswa untuk bisa memecahkan masalah gitu. Nah, sementara kalau filsafat pendidikan zaman dulu itu kurikulumnya berfokus pada konten materi gitu. Jadi pada seberapa banyak materi yang harus dihafal oleh siswa. Nah, sangat berbeda jauh dengan progresivisme. Kalau progresivisme itu tidak begitu fokus ke materinya gitu ya, tetapi materi itu harus bisa digunakan oleh siswa sehingga siswa itu bisa memandang bahwa materi itu bisa berguna di kehidupan dia gitu. Jadi kalau materi itu tidak diaplikasikan, maka materi itu tidak ada gunanya gitu. Dan akhirnya tidak dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi progresivisme itu nanti harus membuat siswanya itu bisa punya kemampuan untuk kritis ya, atau punya kemampuan berpikir gitu ya, berpikir memecahkan masalah. Nah, di sini ada pandangan beliau yang di sebelah kanan ini ya. If we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. Jadi jika kita itu sebagai guru mengajarkan siswa yang zaman sekarang sesuatu yang sudah lewat, maka kita itu seolah-olah mencuri masa depan siswa tersebut. Nah, alasannya kenapa ada pendapat seperti ini? Karena pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ya, terus berubah. Ya. Jadi perubahan itu, gitu ya,
nanti akhirnya membuat materi yang diajarkan oleh guru ke siswa itu tidak boleh mengambil materi yang lama terus gitu. Sementara pengetahuan itu kan berubah terus, ada keterbaruan. Jadi ketika guru itu mengajarkan materi ke siswa, materinya itu harus dilihat dulu materinya sudah up to date atau belum. Harus ada keterbaruannya. Karena ngapain siswa itu belajar sesuatu yang sudah tidak relevan lagi. Ya. Nah, kalau diajarkan sesuatu yang sudah tidak relevan oleh guru ke siswanya, maka siswanya kan juga tidak bisa menggunakan materi itu untuk kehidupan sehari-hari dia yang sudah berubah gitu. Konteksnya dengan materi tersebut gitu. Jadi, artinya nanti gurunya itu sebelum mereka masuk ke kelas, gurunya itu harus menyiapkan materi itu, dilihat lagi materinya gitu. Misalnya kalau gurunya itu menggunakan buku cetak ya, sumber belajarnya misalnya salah satunya buku cetak ya. Tapi buku cetak itu kita lihat lagi gitu. Gurunya tuh harus lihat lagi tahun berapa ini cetakannya. Mungkin masih ada guru yang mengambil cetakan tahun 90-an, padahal sekarang udah 2000-an gitu. Nah, jadi guru sebenarnya sebelum mengajarkan materi itu harus mengecek dulu materinya itu harus up to date dengan yang zaman sekarang gitu ya. Jadi itu ya salah satu ciri progresivisme di pendidikan ya. Nah selain itu tadi mungkin saya juga sempat singgung bahwa pendidikan kalau di progresivisme itu harus fokus ke siswa. Jadi siswa ini harus dilayani dengan baik. Ketika siswa itu bersekolah ya, maka sekolah itu kalau dia itu menganut aliran progresivisme, si sekolahnya itu harus bisa melayani siswanya dengan baik. Misalkan siswanya itu harus dilihat dulu karakternya seperti apa ya. Karena kan setiap siswa kan punya karakter beda-beda ya. Nah, nggak boleh disamakan antara satu dengan yang lain gitu. Kalau filsafat pendidikan zaman dulu dengan sekolah zaman dulu itu mau nggak mau ya mau siswanya itu dari latar belakang yang berbeda pun mereka tuh harus seragam gitu ya. Aturannya harus diikutin dan harus sama gitu ya. Nah, tapi kalau di sekolah di progresivisme ini sekolahnya itu harus melihat dulu seperti apa siswanya, kondisi siswanya seperti apa di awal gitu ya. Karena sangat beragam gitu ya, mulai dari mungkin budayanya, mereka itu dibesarkan oleh orang tua yang pola asuhnya berbeda gitu ya, kemudian dari budaya orang tua berbeda mungkin gitu ya, dari cara mengasuh si anak tersebut seperti apa ya, terus mungkin pengetahuan yang dia sudah tahu sebelum dia masuk sekolah itu seperti apa, itu kan pasti beda-beda ya. Belum lagi misalnya dari level ekonominya dan lain-lain gitu ya, budayanya, lingkungannya. Nah, nanti siswa tersebut harus dikenali dulu oleh si sekolah tersebut gitu. Baik dari gurunya ataupun misalnya dari staf pendidiknya ya, atau misalnya kalau di sekolah itu ada guru BK-nya gitu ya. Nah, jadi siswanya itu harus dilihat dulu seperti apa potensinya gitu ya. Latar belakangnya seperti apa, pengetahuan awalnya seperti apa, yang paling penting adalah cita-citanya mungkin seperti apa gitu ya. Mungkin kalau sekolah zaman dulu tidak sering bertanya ke siswa, kamu cita-citanya apa? Yang penting kamu belajar, yang penting kamu nilainya bagus, yang penting kamu menurut sama guru gitu ya. Padahal sebenarnya yang sangat penting itu adalah dari si siswanya sendiri gitu ya. Jadi siswanya itu misalnya cita-citanya apa? Dia interestnya apa? Ketertarikannya apa? Minatnya apa gitu ya. Nah, dari situ sekolah itu harus memetakan. Misalnya siswanya dia itu cenderung suka musik gitu ya. Atau ada yang suka olahraga, atletik gitu ya. Ada yang mungkin suka sains, matematika, ada yang sosial gitu ya. Cita-cita itu
nanti akhirnya bisa diturunkan apa saja yang perlu siswa itu butuhkan gitu. Jadi bekal dia untuk dia jadi orang itu nantinya cita-citanya itu apa. Nah, nanti akhirnya yang diajarkan itu beda gitu. Keterampilannya juga beda ya. Nah, dari situ nanti siswanya juga akhirnya kan bertanggung jawab sama belajarnya dia. Karena dia udah tahu bahwa saya cita-citanya ini, saya sukanya ini, maka kalau saya mau jadi itu, saya harus belajar ini gitu ya. Jadi artinya siswanya itu sudah dilatih untuk dewasa gitu ya. Dilatih untuk tahu bahwa kenapa sih belajar ini, kalau belajar ini nanti dapat apa? Oke, dapat nilai boleh, tapi yang paling penting apa? Dapat pengetahuannya, dapat keterampilannya gitu ya. Dan itu nanti dipakai untuk mereka misalnya besarnya nanti gitu, cita-citanya nanti apa gitu. Nah, beda kan dengan sekolah zaman dulu atau mungkin sampai sekarang masih ada sekolah yang seperti itu gitu ya. Saya kurang tahu kalau sistem sekolah yang sekarang bagaimana. Apakah dilihat seperti itu atau tidak ya? Gitu. Jadi progresivisme menurut saya sangat efektif gitu ya bagi anak-anak untuk belajar karena mereka itu tahu alasan kenapa mereka belajar. Bukan hanya disuruh oleh orang tua atau misalnya ya saya harus sekolah, mau nggak mau harus sekolah, tapi alasan yang paling pentingnya apa? Kenapa mereka suka belajar itu ya. Jadi itu ya progresivisme. Dia fokus ke siswa. Nah, selain fokus ke siswa, dia juga fokus ke peers atau fokus ke komunitas ya. Jadi bukan hanya siswanya itu tahu dirinya sendiri, tahu individunya gitu ya, tetapi juga dia harus bisa hidup dan berdampingan dengan orang lain gitu. Jadi dia juga harus tahu bagaimana bersosialisasi ya. Jadi bukan hanya pintar secara akademik, tetapi dia juga bisa menjalin hubungan dengan teman-temannya gitu ya, yang mungkin latar belakangnya juga berbeda. Jadi pengajarannya itu bukan semata-mata hanya mengajarkan materi ya atau mata pelajaran, tetapi gurunya juga harus membiasakan siswanya itu di kelas untuk bisa bekerja sama gitu ya, atau bisa saling berdiskusi gitu ya dengan teman-temannya. Makanya biasanya metode belajarnya itu berkelompok gitu. Nah, itu ya. Nah, salah satu metode yang biasa dipakai itu adalah project based learning ya, atau model pembelajaran yang berbasis proyek. Proyek di sini maksudnya dengan berkelompok, siswa tersebut harus membuat sesuatu. Nah, sesuatu itu yang akan dinilai gitu ya oleh gurunya. Dan itu yang jadi indikator misalnya siswa tersebut bisa menguasai misalnya mata pelajaran tertentu gitu. Jadi bukan sekedar kalau di progresivisme itu evaluasinya bukan sekedar siswanya itu kalau ditanya bisa jawab, tapi dia bisa menggunakan si materi itu di kehidupan sehari-hari dia atau enggak gitu ya. Jadi biasanya memang orientasinya itu ke produk gitu ya. Produk atau ada yang bisa dia bikin ya dari apa yang dia pelajari itu. Gitu. Nah, tetapi walaupun dia orientasinya produk, tapi dia juga tetap mengutamakan proses gitu ya. Jadi bagaimana caranya dia bisa dapat sesuatu itu, bagaimana caranya dia bisa memahami itu. Jadi prosesnya juga dilihat ya, selain hasilnya. Lalu gurunya seperti apa? Gurunya berarti tidak dominan di kelas. Gurunya itu sebagai fasilitator tadi ya. Fasilitator itu artinya apa? Memfasilitasi. Jadi gurunya itu yang mendampingi siswanya. Siswanya yang belajar sendiri atau siswanya yang belajar gitu. Di sini ada istilah yang menarik, learning how to learn. Artinya belajar bagaimana caranya belajar. Kita udah tahu belum bagaimana caranya kita belajar ya. Nah, untuk siswa mungkin kesulitan mereka gitu. Jadi mereka itu nanti harus didampingi oleh guru. Mereka itu belajarnya gimana sih gitu.
Kalau filsafat pendidikan zaman dulu itu gurunya menyamaratakan metode belajar di kelas. Kalau misalnya gurunya menerapkan metode ceramah ke siswa, jadi si gurunya menjelaskan materi, siswanya menyimak. Nah, sementara di satu kelas itu kan bukan hanya satu orang siswa ya, tapi ada banyak siswa. Ada berapa puluh siswa. Nah, dari sejumlah siswa di kelas itu, tentunya karakter mereka beda-beda ya. Tadi, mulai dari awal lagi tadi, kita harus mengenali karakter siswanya. Ada misalnya siswa itu yang, oke, dia cocok kalau misalnya duduk diam menyimak guru menjelaskan sambil mencatat. Tapi kan ada juga siswa yang aktif, ada siswa yang dia itu nggak bisa diem gitu. Dia itu harus berbuat, tangannya itu harus aktif gitu. Atau ada yang siswa itu malah sukanya bicara terus gitu. Nah, kalau metodenya disamaratakan untuk satu kelas itu hanya metode ceramah aja, pasti nggak semua siswa bisa paham materinya. Nah, jadinya kalau di progresivisme ini, sebelum siswanya itu belajar materi, siswanya itu harus belajar bagaimana dia belajar. Nah, artinya dia itu harus tahu saya itu karakternya gimana sih? Saya itu bisa belajarnya gimana? Apakah saya belajarnya dengan mendengarkan? Apakah saya belajarnya dengan harus praktek? Atau saya belajarnya harus bicara, menjelaskan ke orang? Atau seperti apa gitu. Nah, jadi siswanya itu harus kenal dulu dia itu belajarnya efektifnya gimana. Apakah di waktu hening atau di waktu yang rame boleh harus fokus dengan dengan ketenangan atau boleh bisa ada keributan dia bisa fokus. Nah, di situ siswanya harus tahu dulu dia itu belajarnya gimana sih. Nah, nanti setelah dia tahu caranya dia belajar, maka dia baru belajar materinya gitu. Nah, untuk mengetahui bahwa siswa itu bisa belajar sendiri, itu pasti butuh bantuan dari guru gitu ya. Jadi walaupun di sini seolah-olah siswanya itu belajar sendiri, mandiri gitu ya, aktif sendiri belajar, tetapi guru itu tetap jadi peran yang penting di kelas itu gitu. Jadi tidak bisa digantikan oleh sumber belajar manapun sebenarnya. Jadi kehadiran orang dewasa itu sangat penting untuk bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan baik, ya. Jadi gurunya di sini tuh perannya penting, bukan untuk mentransfer ilmu secara langsung gitu ya, dari otak guru ke otak siswa ya, menjelaskan materinya dari awal sampai akhir, tetapi di sini guru perannya adalah untuk mendampingi siswanya gitu. Jadi siswanya bisa saja belajar sendiri, tetapi gurunya harus tetap memantau bagaimana belajarnya gitu ya. Apakah sudah sesuai gitu ya? Apakah materinya sudah dipahami dengan benar ya? Atau misalnya ada kendala dari siswa itu belajar sendiri, maka gurunya harus membantu gitu. Di website ini ada video ya tentang ciri-ciri progresivisme itu seperti apa. Kalau kita lihat di sini saja ya, progresivisme itu sangat identik dengan siswanya itu yang sibuk otak-atik, ya. Sibuk melakukan sesuatu, sibuk entah baca buku sendiri atau siswanya sibuk untuk diskusi sama temannya gitu ya. Sementara gurunya ya hanya memantau saja ya. Beda dengan filsafat pendidikan yang menggunakan pandangan yang lama itu gitu ya. Kalau pakai pandangan lama mungkin kita identik melihat siswanya seragam duduk menyimak gurunya di depan kelas ngajar gitu. Nah, kalau progresivisme beda ya. Oke, mungkin itu saja untuk tambahannya. Saya tidak bisa memberikan penjelasan dari awal sampai akhir ya, karena banyak ya. Kalau adik-adik sendiri sebenarnya sekarang masih atau sedang ya berada dalam filsafat pendidikan progresivisme juga ya. Jadi kalau kalian itu nanti di semester 3, 4, 5, 6, kalaupun kurikulum Merdeka Belajarnya masih berlaku,
semoga kalian bisa ikut kurikulum Merdeka Belajar itu gitu ya. Ada banyak sekali manfaat yang kalian bisa dapatkan selain kalian belajar di Unpad saja selama 4 tahun ini gitu ya. Kalian bisa ikut pertukaran pelajar gitu. Kemudian kalian bisa ikut magang, kalian bisa berkontribusi di sekolah gitu ya untuk bantu guru di sekolah ya. Jadi silakan bisa diikuti kurikulum Merdeka Belajar itu MBKM. Karena selain kalian itu bisa praktek langsung, kalian bisa ketemu banyak teman berbeda gitu ya. Apalagi kalau kalian pertukaran pelajarnya di daerah Jawa mungkin atau Sumatera, Kalimantan gitu ya. Poin plusnya adalah kalian juga dapat uang saku gitu ya. Jadi MBKM menurut saya sangat relevan sampai sekarang ya. Semoga bisa berlaku ya. Walaupun presidennya ganti nanti ya. Gitu. Jadi semoga kalian tidak hanya belajar di sini saja, di Palu saja ya selama 4 tahun, tapi kalian bisa punya banyak pengalaman belajar di tempat-tempat lain. Gitu. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau absen. Silakan di on cam kan semuanya biar saya bisa lihat mukanya. Oke. Ika hadir. Hadir Ibu. Indriani Irsan. Hadir Ibu. Kenapa gelap di situ? Mati lampu kah? Ada Indriani Irsan. Ada Ibu, ada. Oke, Firda Sari. Kalau tidak jawab, saya kasih alfa ya. Hani Mufida. Hadir Bu. Oke. Nurul Apriani Gibran. Hadir Bu. Resti Ramadhanti F. Anang. Indah Nurlela. Hadir Ibu. Reva Aprianti. Hadir Ibu. Reva tadi sebagai notulen ya. Iya Ibu. Ya, jangan lupa notulensinya. Rahmat Hidayatullah. Hadir Ibu. Nur Fadila. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Nur Hadi. Hadir Bu. Nah, kalau tidak on cam saya tidak tahu orangnya yang mana. Saya pikir karakter dari One Piece tadi. Nur Hadi. Ya. Fitra Ramadhani. Hadir Ibu. Fitra. Salsa. Hadir Ibu. Salsa. Ananda Eka Hapsari. Hadir Ibu. Siti Nabila Rahmawati. Hadir Bu. Seri Ramadhani. Hadir Seri. Bu. Seri atau Seri? Bacanya Seri atau Seri? Serius saja Bu. Oh, Seri. Oh, mohon maaf ya. Saya salah pengucapan. Nasrudin. Makalannya nggak ada nih. Tiba-tiba. Ya Bu. Mana mukanya? Mukanya mana? Boleh dilihat? Oke, saya pending dulu lah. Nggak ada mukanya. Muhammad Arafadli. Muhammad Arafadli. Hadir Bu, hadir Bu. Mana-mana. Arafadli. Ya. Email Dayanti.
Iya, sudah. Email Dayanti. Udah ada. Jangan-jangan udah pulkam ini. Asmita. Hadir Ibu. Sukmawati Hani Putri M. Dausi. Hadir Ibu. Oke, Suci Rahmadani. Hadir Bu. Suci. Roswita Herman. Hadir Bu. Rahmawati S. Makamadi. Hadir Bu. Rahmawati. Dan Rizka Abdullah. Hadir Bu. Ekong Bulita. Betul ini namanya? Ekong Bulita. Betul, Bu. Mana orangnya? Tidak ada. Nur Anissa Fitri. Hadir Bu. Oke. Delia Nurhaliza. Nggak ada. Faida. Oke. Dari sini Bu, ada saya yang... maju. Ya, siapa tadi yang kelewat? Nasrudin Saya tadi buat. sudah. Iya, tadi sudah. Ada yang keberatan di sini, yang saya kasih alpa, ada Firdasari, ada 1, 2, Resti, Email Dayanti, Ekong, Delia sama Faida. Ada info tambahan kah? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya tetap kasih alpa dan saya simpan. Untuk hari ini berarti kita cukupkan ya di pertemuan ke-9. Untuk minggu depan mau libur atau masuk? Libur Bu. Libur ya. Di jadwal itu libur ya di tanggal 10 ya. Kalau di kalender ini libur, jadi tanggal 10 kita tidak masuk Google Meet, tidak ada tugas. Tetapi jangan libur sampai tanggal 17 ya, karena 17 sudah masuk. Jadi di tanggal 17, di 2 minggu depan, itu kita tetap masuk. Apalagi yang jadi pemakalah itu harus ready ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita cukupkan berarti untuk hari ini. Terima kasih adik-adik sudah bisa join sampai sekarang. Mohon maaf kita bisa ketemunya online saja dulu. Jadi nanti insya Allah kalau bisa offline setelah Lebaran ya. Nah, saya mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dari saya, walaupun belum Idul Fitri, saya mohon maaf ya, lahir batin. Kita ketemu di 2 minggu depan, semoga adik-adik bisa fresh, habis pulang kampung, bisa tetap masuk lagi nanti di tanggal 17 untuk pertemuan ke-10 gitu ya. Kalau ada yang mau nonton rekamannya nanti saya akan sediakan, silakan nanti bisa dilihat Google Classroom ya. Saya akhiri untuk pertemuan ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Silakan bisa meninggalkan ruangan.